Bruh. Ya, bekerja dengan baiklah. Ya, walaupun pembacaan voltmeternya nggak sama, tapi aku rasa sih ya boleh-boleh aja sih. Jadi ini tuh gini lur, ini tuh power supply mesin tato ya, power supply mesin tato. Dan ini ya kerennya sih aku belum pernah apa ini namanya tahu kayak apa gitu loh. Cuman ya bilangnya yang suruh benerin itu cuman nggak nyala gitu aja sih. Terus akhirnya tak lihat di power supply-nya juga ada yang kebakar, jadi ya tak ganti trafo seperti ini ya. Jadi power supply aslinya adalah seperti ini. Ini menggunakan IC switching ya. Ya ini nggak enaknya itu. Jadi kalau ini menggunakan minimal MOSFET gitulah ya, dengan ukuran atau pokoknya bukan IC lah. Ini masih bisa lah dibenerin. Cuman karena di sini pakai IC dan di daerahku juga belum ada ya yang jual IC switching seperti ini. Kodenya RM6203. Ini tak lihat di datasheet, some kind IC switching gitulah, mirip Viper biasanya. Jadi dalamannya untuk di bagian power supply alat ini cuman ya segede ini aja bos. Jadi di sini ada power supply yang memiliki regulasi tegangan secara variabel di sebelah sini. Jadi setelah disearahkan melalui dioda ini, lalu diregulasi secara variabel di IC ini ya. Dan setelah tak modifikasi dengan cara kerja yang enggak jauh beda, akhirnya juga hasilnya seperti itu, yang seperti yang tak demonstrasikan di awal tadi ya. Jadi di sini aku cuman pakai trafonya trafo kecil-kecilan 2 amperan ya. Terus di sini ada converter yang ya IC-nya memang agak beda di bagian yang jelas adalah di bagian packaging ya, di bagian bentuknya. Ini di versi SMD, cuma yang di ininya juga versi komponen biasa ya, TO 220 mungkin ya. Ya TO 220 jenisnya. Cuman di sini SMD. Jadi aku hanya menambahkan kit seperti ini. Kit seperti ini ya. Cuman untuk dari bagian VR-nya ini kita ganti menggunakan VR yang biasa ya, potensio yang biasanya ada di kit-kit audio seperti ini ya. Karena di sini sudah ada bawaannya, jadi aku pakai yang bawaan. Ini ukurannya 5 kilo. Kalian bisa menggunakan potensio sebesar 10 kilo. Itu maksimal. Kalau kalian pakai 50 ataupun 100 itu nggak ada gunanya, nggak akan berubah nanti. Kalian nggak akan bisa mengadjust tegangannya, karena tegangan misalnya ini kan tak input sebesar 18 volt kayaknya.
ini masuk ke rangkaian ini tuh apa ya, sangat kecil, pasti akan drop karena di sini ada IC yang membutuhkan tegangan suplai ya. IC di sini membutuhkan tegangan suplai. Jadi keluarannya ini maksimal 16 voltan ya, seperti tak demonstrasikan di awal. Jadi ini inputnya dari trafo ini 18, untuk outputnya ini maksimal 16 volt. Karena apa namanya, seperti tak bilang di awal tadi bahwa aku sendiri belum pernah yang namanya ngelihat dan pegang yang namanya power supply tato, karena aku sendiri juga cukup jauh lah dari dunia pertatoan gitulah. Jadi ya aku ya nggak begitu tahu, jadi aku harus searching dulu ini kira-kira output maksimal ataupun besar kapasitas power supply-nya ini kira-kira berapa sih. Aku sampai buka apa online shop gitu ya, cari referensi kira-kira kalau power supply tato seperti ini kapasitasnya berapa ampere dan maksimal tegangan yang bisa dihasilkan ini berapa volt. Dan ini ya tak bikin seumumnya gitu loh, seumumnya catu daya tato lah. Dan tak lihat juga aku minta tolong untuk memperlihatkan alat tatonya, karena kebetulan alat tatonya nggak di istilahnya ini nggak di bawah. Jadi aku hanya ingin tahu jenis alat tatonya seperti apa gitu loh. Dan ini pakai coil ya, yang pakai coil bukan rotary, jadi pakai kayak relay gitu atau clipper potong rambut itu loh, dia kan gitu, dia pakai kayak sistem elektromagnetik gitulah. Jadi kalau jelitannya tersuplai tegangan, maka platina ya menyebutnya, semacam itunya lah, cetak-cetaknya itu dia akan kontak, melakukan gerakan naik turun secara cepat gitulah. Ya nanti nanti ke mudah-mudahan aja ini trafo ini mampu lah. Kalau pakai dinamo atau rotary itu makannya dia nggak begitu besar, karena hanya memutarkan motornya biasanya kecil. Cuman kalau ini kan pakai coil, jadi coilnya ini kita istilahnya nanti kita harus membuat si coilnya ini dia bisa aktif gitu di tegangan sekian volt gitulah, untuk kapasitas yang cuman 2 ampere trafo kecil ya. Ya mudah-mudahan aja sih. Kalau tak pakai 3 ampere ini nggak muat bos, pakai 3 ampere ini nggak muat karena sudah tinggi. Kalau ini kan standar lah 2 ampere kecilan. Jadi pakai power supply catu daya setengah gelombang karena trafonya juga CT. Jadi aku pakai tab 12, ini 12 elko, terus negatifnya kena CT, lalu masuk ke kit regulasi sama power mencatu daya ininya, LED voltmeter displaynya. Terus masuk, terus kabel kuning ini adalah kabel ke potensio. Ini aku modifikasi pakai beberapa part dari bawaannya, jadi bisa dilepas seperti ini ya. Terus outputnya ini masuk ke jack ini ya, jack outputnya dia pakai jack mic ya, jack mic mono. Terus di sini juga tak jumper kabel untuk kabel kuning untuk ini ya. Jadi voltmeternya ini ada 3 kabel bos. Jadi kabel plus, min, sama in. Lah yang innya ini kalian dapatkan di output modul. Kalau untuk yang plus sama negatif ini kalian hubungkan ke catu daya langsung dari trafo ya,
Jadi langsung dari sini, anggap saja dari input modul, terus yang kabel kuning ini kalian hubungkan ke output modul. Jadi yang merah sama hitam kalian hubungkan di output, terus yang kuning kalian hubungkan di output modul. Ini untuk heatsinknya ini tak beri sendiri ya, custom. Ini ya biar IC-nya awet aja lah ya. Oke, dan ini aku pakai sekring resistor 1 ohm ya, karena kalau tak kasih fuse tabung atau fuse apa itu jelas nggak muat bos tempatnya. Jadi aku pakai memanfaatkan resistor setengah watt 1 ohm untuk sekring ya. Sebenarnya sih untuk wattnya sih harusnya lebih kecil sih, cuman ya adanya cuman itu ya udah sih. Seperti ini dalamannya, kabel untuk dari trafo dari power supply, rangkaian power supply ke modul, dan juga dari modul ke jack. Ini kabelnya tak perbesar ya, pakai 0,75. Untuk yang kabel kecil-kecil ini cuman bagian aksesoris saja. Ini dari voltmeter min dan plus, ini dari voltmeter input tegangan yang ingin diukur, terus kuning ini potensiometer sebelah sana. Kelihatan nggak ya, bening itu benar. Seperti ini dalamannya, trafonya mereknya itu. Ini sudah pelituran bos, cukup bagus lah. Walaupun banci ya aku anggap bagus lah, karena apa namanya, trafonya berpelitur, mengandung pelitur, jadi lebih tahan dari kebocoran sih. Dan mungkin begitu aja lah ya, yang hal sederhana lah yang ingin aku sharing ke kalian, dan mungkin di lain waktu juga bisa bermanfaat. Dan kalau ada yang ingin tanyakan ataupun hal lainnya, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. And see you, good luck.